Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, Bapak Guru akan menjelaskan tentang materi fungsi trigonometri. Nanti anakku akan untuk mempelajari tentang fungsi sinus, fungsi kosinus, fungsi tangen. Sebelum berlanjut ke pembahasan yang mendalam tentang fungsi trigonometri dan grafiknya, saya perlihatkan bahwa gelombang radio kalau digambar maka bentuknya menyerupai dengan grafik dari fungsi sinus. Gelombang radio yang merupakan gelombang elektromagnetik kirim melalui kabel lalu dipancarkan oleh antena transmisi yang ada di stasiun radio, lalu diubah oleh antena penerima terus menjadi sinyal audio yang bisa didengar oleh pemirsa. Dari antena stasiun radionya ke radionya. Ini bentuknya gelombangnya ini yang mirip dengan kalau dalam matematika ini mirip dengan grafik dari fungsi sinus. Selanjutnya mari kita dalami tentang grafik fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri sederhana yaitu fungsi trigonometri dalam bentuk umum Y sama dengan K sin A K kurung X plus minus alfa plus minus C. Yang kedua, Y sama dengan K cos A buka kurung X plus minus alfa tutup kurung plus minus C. Yang ketiga, Y sama dengan K tangen A buka kurung X plus minus alfa tutup kurung plus minus C. Untuk K ini nanti menunjukkan nilai maksimum dan nilai minimumnya untuk sinus dan kosinus. Jadi nilai K ini nanti menunjukkan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Untuk nilai A ini nanti menunjukkan dari periodiknya. Untuk alfanya ini nanti menunjukkan pergeseran grafiknya. Terus untuk konstanta ini menunjukkan pergeseran terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y kalau C. Yang alfa ini tadi pergeseran terhadap sumbu X-nya di sumbu X. Kalau C ini pergeseran di sumbu Y. Jadi naik ke atas, kalau plus itu naik ke atas, kalau min naik diturunkan ke bawah. Tapi kalau alfa ini pergeserannya kalau plus bergeser ke kiri, kalau min digeser ke kanan. Mari kita
Cermati untuk fungsi sinus. Fungsi sinus. Sinus ini nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya adalah min 1. Untuk fungsi sinus fx sama dengan sin x. Fx sama dengan sin x, nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya adalah min 1. Jadi kalau dikembalikan ke bentuk umumnya, maka nilai K-nya di sini adalah 1. Periodiknya, ini periodiknya ini satu periode itu adalah 2pi. Jadi satu periode ini maksudnya, jadi setelah 2pi maka grafik akan berulang seperti awal. Jadi grafiknya sama kembali seperti awal lagi dan seterusnya sampai tak terhingga. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi sinus? Untuk menggambar grafik fungsi sinus, satuan sudut yang biasa digunakan adalah satuan radian. Di 30 derajat itu sama 1/6pi, 45 derajat sama 1/4pi. Jadi untuk menggambar grafik fungsi sinus kita bisa membuat tabel seperti berikut. Kita cari nilai-nilai sinus dari sudut-sudut istimewa di semua kuadran. Ini yang pelajaran yang lalu sudah kita cari. Seperti ini. Untuk sudut 30 derajat, satuan radiannya 1/6pi, sin 30 derajat adalah setengah. Maka di sini titiknya adalah 1/6pi, setengah. Ini semua titik ini semua diisi. Nah, titik-titik ini kita gambarkan ke dalam grafik koordinat kartesiusnya. Kita tempatkan pasangan titik-titik pada koordinat kartesius seperti ini tadi. Untuk di sini, setelah titik-titik pasangan titiknya ditempatkan pada koordinat kartesius, ini seperti ini sin sudut 30, nilai sinnya setengah. Sini setengah pi 60 derajat, nilainya 1 dan seterusnya. Setelah itu kita hubungkan nilainya ke dalam, kita hubungkan titik-titik pada koordinat kartesiusnya sehingga membentuk suatu kurva. Kurvanya berbentuk seperti ini. Ini untuk pi per 3, ini pi per 3, ini selanjutnya pi per 6, 30 derajat, sini setengah. Yang pi per 3 ini 60 derajat, setengah akar 3. Untuk nilai pi per 2, 90 derajat, ini nilainya adalah 1. Grafik fungsi sinus Y sama dengan sin X, grafiknya seperti ini. Ini dimulai dari 0. Fungsi kosinus. Untuk fungsi kosinus, grafiknya seperti ini. Nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1. Untuk periodiknya adalah 2pi. Untuk bentuk grafiknya seperti ini. Kalau yang sin dari bawah sini ke sini. Kalau cos dimulai dari 1 sini.
Untuk cara membuat grafiknya, buat tabel di sini, lalu kita tentukan nilai kosinus untuk sudut-sudut istimewa pada semua kuadran. Ini kita tentukan nilai nilai kosinusnya. Misalkan sini setengah pi 90 derajat, nilai cosnya adalah 0, maka pasangan titiknya setengah pi, 0. Setelah kita isi semuanya pasangan titiknya, lalu kita tempatkan pada koordinat kartesiusnya. Setelah kita letakkan pasangan titiknya pada koordinat kartesius, sekarang titik ini kita hubungkan, maka akan membentuk suatu kurva. Kurvanya seperti berikut. Seperti ini. Nah, di sini pi per 3, setengah. Pi per 3 adalah 60 derajat, nilainya setengah. Jadi letaknya pasangan titiknya di sini. Untuk pi per 4, 45 derajat, pasangannya setengah kedua, letaknya di sini. Dan seterusnya. Terus yang ketiga, fungsi tangen. Untuk fungsi tangen, nilai maksimumnya atau maksimum tak terhingga. Jadi nilainya maksimum tak terhingga, minimnya juga tak terhingga. Untuk periodiknya adalah pi. Satu periodenya adalah pi. Jadi setelah pi maka grafik gambarnya seperti semula, sama seperti semula. Jadi kita lihat cara menggambar grafik fungsi tangennya. Tabel dan kita cari nilai tangen untuk sudut-sudut istimewa pada semua kuadran. Misalkan sini untuk sudut 45 derajat, 1/4 pi, nilai tangennya adalah 1, maka pasangan titiknya 1/4 pi, 1. Lalu kita tempatkan pada koordinat kartesiusnya. Sini untuk sini ini setengah pi, setengah dalam 45 derajat, nilai tangennya adalah 1. Dan seterusnya. Setelah itu kita hubungkan grafiknya. Untuk nilai tangen untuk sudut setengah pi, nah itu nilainya adalah tak terdefinisi. Ya, jadi nilainya tidak ada. Ya, grafiknya nanti hanya mendekati ke nilai dari setengah pi, maka nilainya adalah tak terhingga. Jadi kita hubungkan titik-titiknya. Ini adalah seperti berikut. Jadi ini grafik ini tidak akan menyentuh ke garis untuk pi per 2. Jadi hanya akan mendekati. Nilainya tak terhingga. Yang ke sini juga, ini juga untuk nilai pi per 2-nya tidak ada, ini hanya mendekati saja. Untuk tangen, grafik fungsi tangen, grafiknya seperti ini. Setelah kita mendalami tentang grafik dari fungsi sinus, kosinus, tangen, sekarang kita akan belajar tentang pergeseran untuk fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Misalkan di sini ada contoh. Fx sama dengan sin 2x ditambah 60 derajat. Untuk ini bisa juga kita tulis menjadi Fx sama dengan sin 2 buka kurung x ditambah 30 derajat. Dari ini, fungsi ini, maka kita bisa membaca. Berarti untuk nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya adalah min 1. Ini dilihat dari nilai A-nya sini. Nah, K-nya adalah 1. Jadi maksimumnya 1, minimumnya min 1. Di sini 2 nilai A-nya, maka ini menunjukkan bahwa periodiknya yaitu 360 derajat dibagi 2, yaitu 180 derajat.
Di sini ini yang fungsi, nah, ada sin X-nya ini 360. Kalau yang sin 2X maka periodiknya menjadi 180 derajat. Jadi grafiknya dimampatkan dari sini. Ya, ini. Terus digeser sejauh 30 derajat. Kalau plus maka gesernya ke kiri. Nah, ini yang garis ini. Nah, digeser ke kiri sebesar 30 derajat. Di sini 180 derajat, digeser 30 derajat menjadi sini jadi 150 derajat. Maka sini 90 derajat berubah menjadi 60 derajat. Maka grafiknya menjadi seperti ini. Ini yang garis mulusnya seperti ini. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Untuk fungsi fx sama dengan 2 cos x menunjukkan nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya min 2. Untuk cos x maka periodiknya 360 derajat tetap. Untuk yang putus-putus ini adalah fungsi asalnya. Ini y cos x. Kalau yang garis yang mulus ini adalah fungsi yang y sama dengan 2 cos x. Nah, jadi ini bisa lihat perubahan dari nilai maksimum nilai minimumnya dengan berubah nilai a-nya. Kalau 3 sin x maka 3 ini menunjukkan nilai maksimumnya 3, nilai minimumnya min 3. Untuk yang garis putus-putus ini adalah y sin x. Kalau yang mulus, nah yang G, yang F ini adalah y sama dengan 3 sin x. Jadi perbedaannya terletak pada nilai maksimum, nilai minimumnya. Terus untuk melihat perbedaan periodiknya, ini fx sama dengan cos 2x. Nah, di sini 2x maka periodiknya yaitu 360 derajat dibagi 2 yaitu 180 derajat. Kalau fungsi asalnya cos x-nya itu sini yang putus-putus. Kalau sini cos 2x maka periodenya dimanfaatkan menjadi 180 derajat, maka grafiknya adalah ini sini. Nah, setelah 60 derajat maka grafiknya seperti semula lagi, berulang seperti semula dan seterusnya. Ini jadi kalau yang di sini 2 maka periodiknya 360 derajat dibagi 2 yaitu 180 derajat. Untuk fx sama dengan 3x sama ini 3. Di sini menunjukkan periodiknya. Kalau tangan periodiknya 180 derajat. Kalau di sini ada nilai a-nya 3 maka periodiknya menjadi 180 dibagi 3 yaitu 60 derajat. Yang garis putus-putus ini yang fungsi asalnya yaitu y tangan x. Untuk yang garis mulusnya ini yang tangan 3x. Ini 90 derajat 3 maka menjadi 30 derajat. 180 derajat sini bagi 3 60 derajat sini. Ya, garis putusnya set jadi sini. Ini untuk periodiknya. Dan ke kiri dan ke kanannya pada sumbu x. Ini sin x dikurangi 40 derajat, maka ini maksudnya grafik sin x yang garis putus-putus ini digeser ke arah kanan sebesar 45 derajat. Di sini grafik ini digeser ke kanan 45 derajat.
sini 0, ini menjadi 45 derajat. Ini grafiknya. Sini 90 derajat menjadi 135 derajat. Tinggi gesernya sebesar 45 derajat ke arah kanan. Plus fx dengan cos x plus 30. Kalau plus 30 maka gesernya ke kiri sebesar 30 derajat. Yang putus-putus ini adalah yang cos x, fungsi asalnya. Untuk kalau sudah digeser 30 derajat, maka gesernya ke arah kiri. Ini 90 derajat, ini dikurangi 30, 60. Digeser ke kiri sebesar 30 derajat. 180 sini digeser ke 30 derajat ke kiri jadi 150 di sini minimumnya. Ini untuk 2 cos x plus 30 derajat, ini 2 ini nilai k-nya tadi menunjukkan nilai maksimum minimumnya. Maksimumnya 2, minimumnya min 2. Plus 30 ini 2 ya. Ini 2. Ini fungsi asalnya, yang H fungsi asalnya. Yang H fungsi asal, yang G ini setelah nilai maksimumnya 30. Terus digeser 30 derajat ke arah kiri. Nah, geser ke arah kiri. 90 ini geser dikurangi 30 jadi 60. Jadi letaknya menjadi sini. 180 di sini minimumnya setelah digeser menjadi 150 derajat jadi sini. Ini yang fungsi asal. Terus yang ini titik-titik ini setelah nilai maksimum minimumnya menjadi 2. Kalau yang mulus ini setelah nilai maksimum menjadi 2 dan digeser ke arah sebelah kiri sebesar 30 derajat. Fx sampai dengan sin 2x 60 derajat. Ini yang periodiknya. Ini periodiknya menjadi, kalau sini A-nya 2, maka periodiknya menjadi 360 derajat dibagi 2 menjadi 180 derajat. Ini garis putus yang ini H, ini H adalah fungsi asalnya. Setelah itu periodiknya menjadi 180 derajat, maka grafiknya menjadi ini. Nah, ini 180. Ini 360 dimanfaatkan sampai 180. Ini jadi grafik menjadi kecil. Nah, setelah itu digeser. Nah, bentuk ini untuk mengetahui pergeserannya berapa derajat, bentuk ini diubah menjadi bentuk 2 buka kurung X tambah 30 derajat. Jadi pergeserannya sebesar 30 derajat. Di 180 digeser dikurangi 30 derajat plus 30, jadi digeser ke sebelah kiri. 80 dikurangi 30 jadi 150. 90 digeser ke kiri, digeser ke kiri 30 menjadi 60 derajat. Nah, grafiknya seperti ini. Dan seterusnya. Jika diketahui grafik, kita disuruh menentukan grafik ini grafik sinus, kosinus atau maka kita bisa lihat. Jadi untuk mengetahui ini grafik sinus atau kosinus, maka kita harus tentang grafik fungsi sinus atau kosinus. Kosinus ini nilai untuk sudut nolnya adalah 0. Kalau yang kosinus untuk sudut 0 derajat nilainya adalah 1. Ini awal untuk jika kita disuruh menentukan persamaan fungsinya.
bahwa ini adalah grafik fungsi sinus. Kalau bentuknya seperti ini. Melihatnya dari sini. Nah, ini awalnya dari pada sumber nilai. Nah, untuk nilai nilai sudut nolnya adalah nilainya 0 di sini. Nah, ini setelah itu kita lihat nilai maksimumnya di sini 3 min 3, maka ini 3. Periodiknya dilihat. Periodiknya sini 75, sini 165. Nah, ini periodiknya ini 165 derajat dikurangi 75. Ini adalah nilainya adalah 90, setelah itu dikalikan 2. Maka periodenya 180 derajat. 180 derajat itu sama dengan 360 dibagi 2. Jadi A-nya adalah 2. Pergeserannya 75 dikurangi 90. Nah, 1 gini kan 90, maka 90 dikurangi 75 atau 75 kurangi 90 sama dengan min 15. Jadi digeser ke kiri, digesernya ke kiri maka plus 30 derajat. 15 derajat. Nah, ini 15. Tadi nulisnya 3 sin 2 plus 30 derajat. Atau nulisnya 3 sin 2 buka kurung X ditambah 15 derajat. Dan kita lihat untuk yang 12 ini bahwa grafik ini digeser ke sebelah kanan. Kalau yang ini menunjukkan bahwa grafiknya digeser ke sebelah kiri. Yang ini sebelah kanan. Kalau digeser ke sebelah kanan maka grafik ini nanti maka menyerupai dengan kosinus. Nah, kosinus Z. Ya, sekarang kita tentukan dulu maksimum minimumnya untuk nilai K-nya 2, sini min 2 maka K-nya 2. Periodiknya, nah sini untuk mengetahuinya ini 110 dikurangi 80 yaitu 30 derajat. 3 derajat dikali 4 120 derajat. Setelah itu 360 derajat bagi 120 adalah 3. Maka periodiknya adalah 3. Besar pergeserannya. Nah, kalau ini periodiknya 120, maka panjangnya ini sampai sini adalah 60. Dan 60. Nah, 60 sini 30. Caranya ini lihatnya. Nah, ini kalau cos ini kan ini di sini seharusnya mulainya. Berhubung ini ke sini besar 20 derajat maka pergeserannya ke arah kanan 20 derajat. Berarti menjadi 2 cos 3x dikurangi 20 derajat. Demikianlah pembahasan materi dari fungsi trigonometri. Saya akhiri dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.